Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai nyanyian para penakut. Quran Surat Yunus ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innal awliya Allahu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Takut memiliki dua arti: lupakan segalanya dan lari, hadapi segalanya dan bangkit. Bagi kita yang punya rasa takut terhadap hantu atau sesuatu yang berhubungan dengan hantu, suasana gelap atau sunyi sungguh sangat mengerikan. Kuburan, rumah kosong, gudang atau pabrik kosong, bekas rumah sakit kosong, bangunan yang memiliki banyak kamar yang sudah tidak terpakai, apalagi pada malam hari, sungguh sangat menakutkan. Tidak banyak orang yang mampu mengatasi rasa takut bila harus dipaksa tinggal di tempat seperti itu berjam-jam, apalagi semalaman. Tetapi benarkah rasa takut seperti itu adalah hal yang paling menakutkan? Lalu bagaimana dengan karyawan pabrik yang terancam PHK massal, pejabat-pejabat atau pegawai ketika mendekati masa pensiun? Lalu bagaimana pula dengan ulama, ustadz, pak kiai yang tiba-tiba dapat saingan baru di kampungnya? Atau sepasang kekasih yang mendengar kabar pasangannya mulai selingkuh? Seorang istri yang mendapati suaminya sering pulang malam dengan alasan lembur? Atau pedagang yang mendadak dagangannya sepi karena adanya saingan baru? Berapa banyak lagi kalimat yang dapat kita ungkapkan untuk rasa takut yang menakutkan? Lalu adakah rasa takut yang justru menenangkan atau mendamaikan? Bukankah ada dalil dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 8? Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Surga Aden adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Bagaimanakah takut yang menghasilkan surga atau menghasilkan tempat, suasana yang penuh dengan kedamaian? Sebagaimana kita tahu, rasa memiliki membuat kita takut kehilangan. Rasa memiliki dan dimiliki Allah membuat kita takut kehilangan Dia. Bila Dia adalah sumber cahaya, maka kehilangan Dia adalah gelap atau kegelapan. Bila Dia adalah sumber energi, maka kehilangan Dia kita akan loyo, lemah, tidak berdaya. Bila Dia adalah sumber kesadaran atau akal sehat, kehilangan Dia berarti tidak sadar, bilang akal, atau sama dengan gila. Bagaimana bisa kita tidak takut kehilangan semua itu? Hilangnya cahaya atau ketiadaan cahaya adalah gelap gulita. Apa yang bisa kita lakukan di tempat yang gelap gulita? Sementara jari jemari kita sendiri kita tidak mampu untuk melihatnya. Hilangnya energi, hilangnya tenaga, kita menjadi amat lemah, amat rapuh. Apa yang dapat kita lakukan dalam kondisi yang amat lemah atau rapuh? Bila duduk saja kita tidak mampu, apalagi berdiri dan bahkan berlari.
apabila ekonomi kita amat lemah. Untuk makan sehari-hari saja kita tidak mampu. Bukankah kita akan menjadi beban bagi orang lain? Bagaimana mampu menolong, mampu memanfaati, atau merahmati orang lain? Hilangnya kesadaran atau akal sehat tentang jati diri kita. Kita tidak kenal diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat mengetahui siapa pencipta kita, dari mana kita berasal, kita akhirnya bagaimana, mau kemana, untuk apa kita hidup, untuk apa kita ada? Dampak dari tidak tahu diri sendiri adalah kita merasa tahu semuanya, merasa tahu segalanya, merasa paling baik, merasa paling benar. Sedangkan dampak dari merasa paling benar, kita menganggap hanya diri kita yang benar. Tidak ada orang lain yang benar. Semua orang tidaklah benar, hanya kita sendiri yang benar. Bila kita membiasakan diri untuk selalu menyalah-nyalahkan orang lain, kita akan ketagihan untuk selalu melakukannya. Dan bila kita tidak cocok dengan seseorang, kita akan mencari sebanyak-banyaknya sekutu, teman, untuk menghasutnya, untuk menghancurkannya sehancur-hancurnya. Padahal Quran surat Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Bila takut kepada Allah adalah surga balasannya, maka berani kepada Allah adalah neraka balasannya, penderitaan yang abadi. Berani kepada Allah adalah berani meninggalkan Allah, berani meninggalkan kasih sayang dan sumbernya, berani meninggalkan cahaya dan sumber cahaya, berani meninggalkan kebenaran dan sumber kebenaran, berani meninggalkan kesadaran beserta sumbernya. Berani kepada Allah berarti mengaku telah bertemu, telah sampai kepada Tuhan yang Maha Suci. Berarti mengaku telah suci dan tidak lagi perlu untuk merasa bersalah, tak perlu bertaubat. Dan yang paling mengerikan, selalu merasa lebih sempurna daripada Tuhan, hingga harus mengatur-atur, harus mendikte Tuhan sesuka hati. Jika sudah demikian, apakah kita lebih memilih berani atau takut? Namun harus kita ingat, takut bukan sembarang takut. Bukan takut yang menakutkan, yang mencemaskan dan menggelisahkan. Namun takut yang menghasilkan surga Aden, sebagaimana surat Al-Bayyinah di atas. Hingga nyanyian para penakut tersebut menghasilkan nada-nada damai, nada-nada ketentraman. Bukan nada-nada sumbang yang meresahkan, menggelisahkan diri sendiri dan orang lain, dan tentu saja para pendengarnya. Sekali lagi, benarkah kita takut kepada Allah? Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.